Tidak ada yang bisa dilakukan Malaysia pada pertandingan melawan Oman ini saudara-saudara selain menang. Menang, Malaysia harus menang, Harimau Malaya harus menang kalau masih ingin membuka asa, membuka peluang, membuka jalan untuk lolos ke putaran ketiga, untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau kalah lagi saudara-saudara, ya peluangnya berat sekali karena Malaysia nanti masih akan away ke Kyrgyzstan. Jadi ya harus menang melawan Oman bagaimanapun caranya saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita bacotin, kita cangkeman. Kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Kamboja, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya saudara-saudara. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, provokasi, kebencian, berdasarkan fakta dan bukan hanya klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang peluang Harimau Malaya untuk lolos, untuk mengalahkan Oman, untuk mencapai putaran ketiga, untuk melaju ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup D. Malaysia saudara-saudara, Harimau Malaya itu mau tidak mau itu harus menang, harus bisa mengalahkan Oman setelah kekalahan 0-2 di pertandingan di Muscat yang lalu saudara-saudara. Itu kekalahan yang benar-benar memukul dan ya mau tidak mau Malaysia harus menang. Kalau Malaysia nanti kalah lagi atau serilah, itu peluangnya berat saudara-saudara, berat. Ya seri itu nanti masih berharap masih bisa lah, tetapi kalau kalah lagi berat saudara-saudara karena Malaysia masih akan away ke Kyrgyzstan. Teorinya away ke Kyrgyzstan tidak semudah ketika bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil. Bisa saja nanti ketika away di Kyrgyzstan itu Malaysia kalah saudara-saudara. Kalau lawan Cina Taipei gampang. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah beberapa edisi terakhir kita ini membahas tim nasional Indonesia saudara-saudara, tim nasional Indonesia melawan Vietnam. Saudara-saudara, kawan-kawan, rekan-rekan saya dari Malaysia itu bertanya, "Bang, bahas juga dong Malaysia, bahas juga dong Harimau Malaya nih." Oke saudara-saudara, oke. Hari ini kita akan bicara tentang Harimau Malaya. Kenapa? Karena Harimau Malaya ini kemarin pada pertandingan melawan Oman itu kalah 0-2 saudara-saudara, tanggal 21 Maret 2024 itu seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, sudah kita prediksi sebelumnya bahwa pertandingan di kandangnya Oman di Muscat itu tidak mudah, di Sultan Qobos Stadium kompleks itu tidak mudah saudara-saudara karena Oman itu baru saja berganti pelatih dari Branko Ivankovic diganti menjadi Jaroslav Sihalvi, dari Kroasia, sepak bola Kroasia ke sepak bola Cekoslovakia, Republik Ceko, dengan waktu yang hanya 1 bulan saudara-saudara. Dengan waktu 1 bulan itu sebenarnya terlalu beresiko, tetapi juga menjadi keuntungan karena Oman menjadi tim yang sangat misterius. Malaysia tidak punya gambaran, tidak punya tidak punya penilaian cara bermain Oman ketika berada di bawah asuhan Jaroslav Sihalvi. Dan terbukti saudara-saudara, terbukti sebenarnya pada pertandingan itu Malaysia tampil ya pada awalnya cukup lumayan lah, menampilkan komposisi pemain terbaiknya, pemain-pemain utama terbaik dia semuanya tampil. Shihan Hasmi, kemudian Daniel Ting, Dominic Tan, Stuart Wilkin, Arif Aiman, Faisal Halim, Brendan Gunn, Romel Morales, Dion Kul, Corbin Ong. Itu semua main sejak menit pertama dengan tujuan
untuk saya sudah melihat itu sistemnya betul lah saudara-saudara. Jadi Kim Pan-gon tidak buru-buru menyerang, dia bertahan lebih dahulu, merapatkan barisan pertahanan untuk mencoba melancarkan serangan balik di awal-awal sambil melihat Oman ini akan bermain seperti apa saudara-saudara, dan terbuktikan Malaysia sempat mendapatkan 1 gol walaupun kemudian dibatalkan. Saudara-saudara, ketika babak kedua Oman itu juga berubah. Oman berubah jauh lebih agresif, jauh lebih berani, lebih banyak menekan karena mereka sadar. Mereka benar-benar memanfaatkan keuntungan di kandang, keuntungan bermain di basket. Kemudian mereka juga butuh kemenangan setelah pada pertandingan sebelumnya mereka sempat dikalahkan oleh Kyrgyzstan, saudara-saudara. Jadi itulah yang membuat Oman itu membutuhkan kemenangan. Jadi mereka bermain penuh semangat dan mereka juga butuh kemenangan untuk mengobati kekecewaan, kegagalan waktu di Piala Asia, saudara-saudara. Waktu di Piala Asia itu kan mereka gagal lolos ke babak 16 besar, ke fase knockout setelah hanya bermain imbang dengan Kyrgyzstan dan Arab Saudi, dan Thailand, dan setelah dikalahkan oleh Arab Saudi. Itu benar-benar terlihat dari pertandingan khususnya di babak kedua. Ya sebenarnya sejak babak pertama itu juga Oman sudah berusaha untuk menyerang, tetapi kan Malaysia memang bermain lebih rapi, lebih disiplin, lebih bagus di babak pertama, lebih berusaha untuk mencegah pemain-pemain Oman yang memang sejak awal juga saya sudah mengatakan Oman ini bahaya di sektor sayap. Wingnya itu bahaya sekali, mereka cepat sekali di sektor sayap dan umpannya, crossingnya dari sayap itu mematikan saudara-saudara. Dan terbukti kan, terbukti saudara-saudara, sektor sayap Oman itu wing, baik right wing maupun left wing itu benar-benar menghukum para pemain Malaysia yang lengah. Mereka langsung mencetak 2 gol di babak kedua, saudara-saudara, melalui si Al-Sabi dan Al-Ghassani. Waktu itu saya juga sudah membahas dua pemain ini adalah pemain yang cukup berbahaya, yang harus diwaspadai oleh pertahanan Malaysia, dan terbukti Al-Sabi dan Al-Ghassani menjadi pemain yang menentukan kemenangan Oman di menit ke-58 dan menit ke-88, saudara-saudara. Itu membuat Malaysia ya mau tidak mau opsinya tidak ada kata lain menang di Stadium Nasional Bukit Jalil, saudara-saudara. Saudara-saudara, iya betul. Kekalahan dari Oman di basket itu membuat Malaysia itu dalam posisi sulit. Mau tidak mau Malaysia harus mengalahkan Oman di Stadium Nasional Bukit Jalil nanti tanggal 26, hari Selasa, saudara-saudara. 26 Maret 2024. Itu tidak ada opsi lain lah. Imbang pun, seri pun menurut saya bukan opsi. Karena Malaysia itu untuk sementara kan berada di posisi ketiga di klasemen sementara. Baik Oman, Kyrgyzstan maupun Malaysia itu sama-sama punya 6 poin. Tetapi kan Malaysia punya selisih gol yang jelek. Selisih Malaysia itu memasukkan 5 gol dan kemasukan 5 gol. Jadi 0. Selisih gol Malaysia 0. Sementara selisih golnya Oman itu 4 plus 4. Dan Kyrgyzstan itu plus 2. Jadi Oman di atas, Kyrgyzstan kedua, Malaysia ketiga. Nanti di hari yang sama itu Kyrgyzstan akan menghadapi Cina Taipei. Kemarin di pertandingan pertama Kyrgyzstan menang lawan Cina Taipei. Kemungkinan Kyrgyzstan akan menang lagi melawan Cina Taipei, dan itu berarti Kyrgyzstan akan dapat 9 poin. Dan kalau Oman dan Malaysia hanya bermain imbang, seri, saudara-saudara, berapapun, otomatis Oman tetap akan menempati peringkat kedua dan Malaysia di peringkat ketiga. Nanti saudara-saudara di pertandingan berikutnya Malaysia kan masih harus away, harus akan bermain di Bishkek. Bishkek itu di Kyrgyzstan, itu tanggal 6 Juni 2024. Itu berarti itu berat saudara-saudara bermain. Walaupun Malaysia mengalahkan Kyrgyzstan di Stadium Nasional Bukit Jalil ya saudara-saudara, setelah comeback ya, menang comeback. Tetapi nanti di Bishkek itu kondisinya akan jauh lebih berbeda. Apalagi Kyrgyzstan sudah memuncaki klasemen sementara di grup D dengan asumsi Malaysia dan Oman imbang ya di Stadium Nasional Bukit Jalil ya saudara-saudara. Itu akan lebih berat saudara-saudara, dan Oman hanya akan bertemu dengan Cina Taipei, walaupun nanti di pertandingan terakhir masih akan bertemu dengan Kyrgyzstan, saudara-saudara. Jadi ini berat saudara-saudara bagi Malaysia peluangnya setelah kekalahan dari Oman. Saudara-saudara, jadi supaya Malaysia bisa lolos, bisa melaju ke pusingan ketiga
bisa tampil di babak berikutnya, bisa punya peluang untuk bermain di Piala Dunia 2026 walaupun jalannya masih panjang, saudara-saudara. Mau tidak mau Malaysia harus mengalahkan Oman, saudara-saudara. Harus mengalahkan Oman. Mungkin saja secara teknik, secara kualitas, secara ranking Malaysia berada di bawah Oman. Secara kualitas individu pemain juga Malaysia di bawah Oman. Secara kolektivitas permainan Malaysia berada di bawah. Tetapi kan Malaysia punya keuntungan non teknis, yaitu penyokong. Malaysia akan bermain di depan supporter, di depan fans, di depan supporter Malaysia itu Harimau Malaya, Ultras Malaya atau apalah itulah. Pokoknya itu makan bermain di depan, di rumah sendirilah. Ya, otomatis itu situasinya berbeda ya. Terlepas ini ya dari saya dengar-dengar kondisi lapangannya, kondisi rumputnya, kondisi padangnya itu tidak bagus setelah konsernya Ed Sheeran. Kondisi lapangannya agak rusak, tetapi ya itu bukan alasan lah, saudara-saudara, bukan alasan, karena Malaysia punya penyokong yang fanatik. Nah, itu yang harus dimanfaatkan. Sama seperti Indonesia ketika bermain di Jakarta itu selalu mendapatkan dukungan supporter yang militan, yang total, yang luar biasa, sehingga para pemain Indonesia itu memiliki semangat yang luar biasa, semangat yang berlipat untuk memenangkan pertandingan. Lihat saja waktu kemarin mengalahkan Vietnam. Nah, ini juga bisa dilakukan di Malaysia dengan sokongan pendukung, penyokong yang banyak, yang saya harap sih bisa memadati Stadium Nasional Bukit Jalil. Mungkin sold out lah tiket pertandingan melawan Oman ini, seharusnya sold out supaya bisa memberikan tekanan yang luar biasa kepada pemain-pemain Oman. Karena ini penting, saudara-saudara, ini penting. Supporter itu adalah pemain ke-12, penyokong adalah pemain yang pemain ke-12 ya, betul, yang memberikan dukungan dari luar lapangan, dari stadion, dari tribun, yang itu akan, kalau supporternya bisik, kalau pendukungnya bising lah, itu bisa membuat pemain lawan itu kehilangan konsentrasi, tidak bisa berkomunikasi, dan pada akhirnya kemenangan bisa didapatkan oleh tim yang bertanding, tim tuan rumah. Tapi Oman di Stadium Nasional Bukit Jalil, saudara-saudara, saya tidak melihat Kim Pan Gon perlu mengubah komposisi maupun susunan pemain, starting line up maupun formationnya itu tidak usah tetap saja bermain dengan 3-4-3 lah, atau kalaupun mau berubah ya dengan 4-3-3, tetapi dengan 3 di depan dan 3 di belakang itu sudah menjadi baku. Yang perlu diperubahkan itu mungkin saja misalnya si Morales itu diganti saja sama Darren Lock. Kemudian Endrick itu juga masukkan sajalah ke starting line up. Saya belum melihat Endrick Dos Santos bermain waktu dia tidak masuk starting line up kan waktu pertandingan melawan Oman. Saya rasa Endrick ini bisa main nanti di pertandingan kedua di Stadium Nasional Bukit Jalil, saudara-saudara. Itu juga bisa menjadi salah satu opsi yang bisa diambil. Kemudian ya Paulo Josue Safawi Rashid itu juga harusnya bisa dimaksimalkan lah, diberi kesempatan, mungkin saja masuk starting line up. Karena saya yakin Oman itu juga pasti sudah belajar dari pertandingan pertama dan pertandingan Malaysia sebelumnya. Karena Malaysia masih tergantung pada porosnya Arif Aiman dan Faisal Halim. Itu yang tampaknya coba mereka matikan dengan sangat bagus di pertandingan pertama. Dan itu bisa mereka matikan. Mereka bisa melakukan itu. Mereka bisa mengisolasi Arif Aiman dan Faisal Halim supaya tidak memberikan pasokan bola ke tengah, maupun supaya tidak melakukan manuver-manuver berbahaya di sekitar area penalti Oman, saudara-saudara. Dan tampaknya kemungkinan itu akan coba diulangi pada pertandingan di Stadium Nasional Bukit Jalil, saudara-saudara. Ini saudara-saudara bisa catat itu. karena Jaroslav Sihalvi pasti sudah menilai, sudah memiliki analisis mendalam, dan itu terbukti ketika dia mematikan Faisal Halim dan Arif Aiman pada pertandingan pertama itu. Malaysia tidak banyak mendapatkan kesempatan menyerang secara efektif. Ya, menyerangnya, tetapi efektif dan efisien menghasilkan gol itu tidak terjadi, menghasilkan kemenangan tidak terjadi, karena memang itulah yang dilakukan Sihalvi, sehingga Kim Pan Gon harus bisa mencari solusi alternatif lah, super sub. Dia harus mencari pemain yang bisa menjadi super sub, yang bisa menjadi solusi ketika Malaysia buntu, saudara-saudara, ketika Malaysia menghadapi situasi kesulitan membongkar pertahanan Oman.
Menurut saya, saudara-saudara, Malaysia ini memang ada semacam barrier, psychological barrier, barrier psikologis terkait pertandingan melawan tim dari Timur Tengah, tim dari Middle East. Ini menurut saya ada barrier psikologis ini, yang penghalang psikologis ini yang harus segera dirobohkan, harus dihancurkan, harus dihilangkan, saudara-saudara. Barriernya apa? Kayak saya melihat ya, kayak pemain Malaysia itu kalau melawan tim dari Timur Tengah, dari Arab itu, tampaknya kurang mentalnya down. Sudah terlebih dahulu down sebelum pertanding. Itu bisa terbukti waktu melawan Oman kemarin, saudara-saudara. Itu sudah. Kemudian sebelumnya waktu Piala Asia kita tahu Malaysia menghadapi dua tim dari Timur Tengah, Jordania dan Bahrain. Nah, itu waktu melawan Jordania dan Bahrain juga sama. Mental para pemain Malaysia down. Jadi Malaysia itu kekalahannya lebih pada faktor mental. Mentalitasnya yang tidak terlalu kuat. Saya nggak tahu ya, ketika pertandingan uji coba, persahabatan, pemanasan melawan Suriah yang juga dari Timur Tengah, dari Arab, itu Malaysia bisa main bagus. Bisa menang, bisa bermain seri, imbang, bisa mainnya bagus lah. Nah, ketika pada pertandingan resmi sekelas Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia 2026 menawan tim dari Arab, itu kenapa Malaysia tidak bisa bermain bagus? Nah, ini yang saya heran. Itu berarti ada barrier psikologis itu, saudara-saudara. Sebaliknya, ketika melawan tim dari Asia Timur, taruhlah Korea Selatan, itu Malaysia bisa bermain bagus, walaupun hasilnya imbang. Kemudian pada pertandingan persahabatan, melawan tim dari Cina, Malaysia juga bisa bermain bagus, bisa bermain fokus, konsentrasi, terkontrol, bola bisa mengalir dengan bagus. Arif Aiman dan Faisal Halim bisa memainkan bola dengan lancar, kemudian pemain-pemain lain juga bisa mencetak gol, bisa bermain sangat bagus lah. Saya nggak tahu, ini yang harus segera diselesaikan, karena Oman ini juga sebenarnya tidak bagus-bagus sekali, saudara-saudara. Mereka juga punya beberapa titik lemah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan Malaysia untuk mencetak gol kemenangan, saudara-saudara. Titik lemahnya Oman di mana, saudara-saudara? Titik lemahnya Oman. Nah, kalau saudara-saudara lihat pada pertandingan pertama itu, mereka punya sayap, punya fullback maupun punya gelandang sayap, midfield di sayap itu sangat sering sekali maju ke depan, maju ke sekitar wingnya Malaysia, fullbacknya Malaysia, wingbacknya Malaysia. Selalu mereka bisa masuk ke dalam. Nah, di situ saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dengan jeli ya, perhatikan dengan seksama, ada ruang, ada celah yang kosong ketika para pemain sayap Malaysia itu masuk ke dalam, masuk ke area pertahanan Malaysia. Nah, saran saya adalah kalau Malaysia, pemain belakang Malaysia itu bisa mencuri bola, bisa mengambil bola dari pemain Oman ketika gagal melakukan serangan, itu bola yang berhasil dicuri itu harus dimasukkan ke sayap itu, ke pertahanan sayapnya Oman yang kosong itu, ditinggal pemainnya maju. Nah, itu celahnya di situ, saudara-saudara, itu ada celah di situ. Dan kalau itu bisa jeli dibaca, ya mungkin momentumnya, kesempatannya tidak banyak lah. Mungkin hanya bisa dapat 1-2 kali kesempatan, tetapi momentum itu harus dimanfaatkan. Itu titik lemahnya di situ. Titik lemahnya di situ, Malaysia harus bisa mengambil bola, kemudian diserahkan ke pemain saya. Faisal Halim atau Arif Aiman bisa berada standby di situ untuk menyongsong bola, atau strikernya misalnya Morales atau nanti Paulo Joshua, si Darren Lock atau siapapun yang ditugaskan bisa menjemput bola di situ. Itu yang menjadi titik lemah pertama. Kedua adalah Malaysia harus bisa memanfaatkan bola-bola mati, free kick, corner kick, kemudian direct free kick, indirect free kick, itu harus benar-benar dimanfaatkan, karena saya tidak melihat selama ini Malaysia bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Nah, itu saudara-saudara, pemain seperti Faisal Halim atau seperti Arif Aiman yang eksplosif itu seharusnya bisa misalnya begini ya, ketika dia meliuk-liuk di area sekitar kotak penalti, ya jatuh sajalah, itu pasti akan diberikan hukuman direct free kick ataupun indirect free kick. Nah, itu harus dimanfaatkan. Begitu mudah dengan corner kick maupun dengan skenario bola mati yang lain. Kalau itu bisa dilakukan, ya Malaysia sekali lagi harus menang. Dan mungkin bisa menang, saudara-saudara. Jangan sampai imbang, apalagi kalah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan. Balik lagi dari selatan sampai ke utara, dari timur sampai ke barat. Semua sudah kita bicarakan tentang peluang, tentang chance,
tentang masa depan Harimau Malaya di pertandingan melawan Oman. Mau tidak mau, tidak ada pilihan lain. Tidak banyak opsi, saudara-saudara. Opsinya sudah terbatas. Malaysia Harimau Malaya harus mengalahkan Oman di Stadium Nasional Bukit Jalil. Bagaimanapun caranya. Tanggal 26 Maret, saudara-saudara. Terlepas dari kondisi lapangan, kondisi rumputnya ideal atau tidak. Terlepas dari banyaknya pendukung atau tidak yang datang. Terlepas dari faktor mental maupun non-mental. Faktor fisik maupun non-fisik. Faktor teknis maupun non-teknis. Malaysia mau tidak mau harus bisa mengalahkan Oman, saudara-saudara. Berapapun skornya, kalau bisa lebih dari 2-0. Karena di pertandingan pertama Malaysia kalah 0-2. Supaya nanti head to head-nya bagus. Nah, itu saudara-saudara. Jadi Malaysia harus melakukan segala cara lah. Pemain terbaiknya kemarin sebenarnya lawan Oman juga pemain terbaiknya juga tampil semua. Faisal Halim, Romel Morales juga dimainkan di situ. Siapa lagi? Arif Aiman juga ikut main, tetapi ya memang Oman memang lebih bagus kan, seperti yang saya bilang. Mereka tim yang misterius, yang setelah pergantian pelatih itu misterius dan berat, saudara-saudara, sehingga ya dengan bekal kekalahan itu semoga Malaysia Kim Pan Gon bisa melakukan evaluasi untuk di pertandingan kedua nanti di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tetapi ya yang itu tadi, faktor terpenting adalah Malaysia harus menang. Menang. Tidak ada pilihan lain, saudara-saudara, supaya bisa lolos ke babak berikutnya. Pusingan ketiga. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di... ada di mana? Ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudara. Oke, saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!